الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali untuk sahabat-sahabat YouTuber serta sahabat-sahabat media serta para pemirsa yang selalu aktif mengikuti konten-konten Ayah Sadam. Di sini Ayah Sadam akan meliput mengupas tuntas adanya korban pesugihan. Mari kita simak sama-sama kupasannya agar Anda tahu awal dan akhir daripada maksud dan tujuan korban pesugihan. Semoga bermanfaat buat kita semua sebagai menambah wawasan. Tak lupa pula semoga kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita simak sama-sama hingga akhir. Pada saat jam menunjukkan menjelang pagi sekitar jam 4, katakanlah jam 3:30 waktu Indonesia belahan barat, dikejutkan adanya salah satu warga yang teriak histeris minta tolong. Semua warga menghampiri salah satu rumah yang minta tolong. Saat itulah ternyata ada salah satu anak pemuda usia 20 tahun yang sedang kejang-kejang. Entah kenapa pada lihat sehat, tiba-tiba dia kejang-kejang. Lantas seorang ibu teriak-teriak histeris minta tolong. Semua warga menghampiri. Sementara waktu, ternyata orang tua si anak muda itu belum pulang ke rumah. Saat itu bersamaan dengan si anak ini kejang-kejang, seorang ayah si anak tersebut dalam keadaan yang sama sedang mengalami kendala, yaitu berhadapan dengan seseorang aneh, di mana pada saat ayah anak tersebut yang sedang kejang-kejang, seorang ayah sedang menuju pulang. Pada saat turun dari kendaraan, hendak ingin berjalan menyeberang jalan, kebetulan di situ banyak pepohonan yang rindang. Di saat disitulah tiba-tiba dia menemukan sesuatu, yaitu bungkusan. Entah bungkusan apa, saat itu belum dibuka karena ditutup rapi dengan buntalan kain kafan, lantas dilapisi dengan satu bungkus kertas kresek hitam. Karena seorang ayah dari anak tersebut merasa penasaran, beliau buka. Pada saat mau membuka, ada suara gemuruh jelas sekali di telinganya. Lantas dihentikan pada saat membuka bungkusan yang ditemukan oleh seorang ayah anak tersebut. Lantas seorang ayah anak yang di rumahnya yang sedang kesurupan berdoa memohon pada Allah, "Ya Allah, tunjukkanlah kebesaran-Mu ya Allah. Ada apakah ini? Saya menemukan buntalan di sini tanpa sengaja sedang jalan, ketendang kaki. Karena merasa penasaran, saya buka. Baru saja saya membuka plastik hitam.
yang membungkus, di mana ada bungkusan berwarna putih. Ternyata ada suara gemuruh. Ada apakah ya Allah? Berilah petunjuk ya Allah. Lindungilah hamba-Mu ya Allah. Kalau memang ini bungkusan bukan hak untuk saya, jauhkan dari pandangan saya Allah. Lindungilah hamba-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Rabbi. Ternyata tak lama kemudian ada wujud hitam besar tinggi, wujud manusia tapi seram. Lantas seorang ayah anak yang sedang kejang-kejang di rumahnya berdiri dan menyapa, "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa Anda? Apakah Anda yang ada hubungan dengan bungkusan yang saya temukan ini?" Kata si seorang ayah yang kebetulan anaknya sedang kesurupan di rumahnya. Lantas si makhluk yang baru hadir tadi mengatakan, "Ya, itu adalah bungkusan. Di mana bungkusan itu? Siapapun yang kedapatan bungkusan itu, saya senang. Saya akan mendapatkan korbannya." Lantas seorang ayah anak yang sedang kesurupan itu mengatakan, "Apa maksud Anda? Saya tidak mengerti," kata seorang ayah itu. Lantas seorang ayah mengatakan, "Apakah Anda ada hubungannya dengan bungkusan ini lantas untuk mencari korban? Berarti tidak lepas daripada pesugihan." Lantas si makhluk tersebut yang baru muncul dengan tertawa sambil berbicara mengatakan, "Ternyata Anda seorang manusia yang cerdas, cepat tanggap. Memang betul, itu adanya bahwasanya saya sengaja memberikan buntelan uang itu. Siapapun yang mengambilnya, dialah yang menjadi korbannya." Lantas seorang ayah mengatakan, "Wujudkan diri kamu yang sebenarnya. Tidak ada hal-hal gaib yang ada hubungan dengan pesugihan, kecuali perantara melalui seseorang yang memang tujuannya memperkaya diri, termasuk pesugihan. Anda tidak lepas daripada tangan kanannya. Wujudkan diri kamu." Sambil tertawa lagi, makhluk itu mengatakan, "Ternyata Anda pintar juga memberikan pertanyaan tepat sekali. Memang saya adalah tangan kanan daripada seseorang yang memiliki pesugihan. Tolong wujudkan siapa dia yang sebenarnya, saya ingin mengetahui." Lagi-lagi si makhluk itu tertawa, lantas melanjutkan pembicaraannya. "Buat apa Anda mengetahui orang itu? Percuma, hadapi saya saja." "Tidak, saya ingin mengetahui siapa dia yang sebenarnya." Padahal dalam batin seorang ayah mengatakan, "Ini ada apa-apa di rumah." Dia sudah merasakan, karena seorang ayah itu katakanlah seorang ahli agama yang memahami hal-hal yang negatif, bahwasanya dengan adanya bertemu dengan buntelan itu berarti ada sesuatu yang di rumah. Memang betul adanya, bahwa saat itulah bersamaan seorang ayah menemukan buntelan anak salah satunya sedang kejang-kejang di rumahnya. Itu bertanda sebagai pengganti di mana seorang ayah menemukan buntelan, yaitu korbannya. Lantas seorang ayah mengerti hal itu, dia lantas memaksa untuk bertemu dengan orang yang dimaksud, yang memiliki ilmu pesugihan. Tiba-tiba hadir orang tersebut. "Ya, ini saya." Muncullah orang itu aslinya yang memiliki pesugihan. "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh." Seorang ayah memberikan salam. Lantas orang tersebut bukannya menjawab, langsung aja to the point. "Mau apa?" Lantas seorang ayah dengan tegas bertanya, "Apakah Anda betul Anda memiliki ilmu pesugihan?"
Saya menemukan buntelan ini di sini tanpa sengaja kena kaki saat saya sedang berjalan, kata seorang ayah mengatakan demikian. Lantas orang yang baru hadir yang memiliki pesugihan mengatakan, Anda cerdas juga, bahwasannya memang betul adanya bahwa saya adalah orang yang terkaya, memiliki kelebihan-kelebihan, terutama barang siapa yang kedapatan mengambil buntelan yang saya taruh di mana yang Anda temukan, berarti saya mendapatkan satu korban. Sekali saya mendapatkan korban, saya akan lebih kaya lagi, kata orang tersebut. Lantas seorang ayah mengatakan, manusia, Anda memang wujud manusia, tapi hatimu iblis. Anda sudah bersekutu dengan hal-hal gaib. Nauzubillah. Sekarang juga saya mengerti, bukan kamu yang mengerti saja, tapi saya mengerti. Keluarga saya, tergantung saya. Belum apa-apa keluarga saya ada kenapa-kenapa ini. Sekalipun saya belum nyampe ke rumah, tapi saya mengetahui kalau ada kenapa-kenapa dengan anak saya, Anda harus berhadapan dengan saya sekarang juga. Lantas si orang tersebut sambil tertawa seperti makhluk gaib tadi, sambil berbicara, orang manusia awam, dikatakan demikian sama seorang ayah. Kamu ini gak usah so alim, kayak saya, biar kaya raya, enak. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Lantas seorang ayah melanjutkan pembicaraannya. Tadi saya katakan, Andalah wujud manusia, tapi seluruh jiwa raganya, termasuk hatinya, otaknya, sudah digantikan oleh hal-hal iblis yang berpikir hanya untuk pribadi, tapi dia tidak memikirkan kerugian-kerugian orang lain. Anda mengenyam enaknya hidup, menikmati hartanya, akan tetapi orang yang tidak bersalah menjadi korbannya. Lagi-lagi orang itu tertawa mendengarkan seorang ayah berbicara. Ya memang harus begitu, kata dia. Lantas tidak panjang lebar lagi, karena seorang ayah merasakan getaran bahwasanya di rumahnya ada sesuatu. Kelebihan seorang ayah adalah seorang ahli spiritual. Lawannya tidak tahu kalau seorang ayah adalah orang memiliki kelebihan hal-hal gaib. Lantas seorang ayah mengatakan, mohon maaf, saya baru pulang, saya tidak mau panjang lebar. Di rumah saya ada sesuatu. Gara-gara kau, sekarang juga saya akan lenyapkan kau. Cuman saya akan memberi kesempatan kepada Anda. Sadarlah, bertobatlah, saya akan bantu Anda. Apabila Anda tetap ngeyel, saya akan musnahkan. Lantas tiba-tiba dia tertawa bersama munculnya makhluk yang tadi sudah menghilang, muncul lagi. Sama-sama tertawa. Manusia, kata si makhluk sebagai tangan kanannya si orang pesugihan itu, Anda punya nyali. Kalau memang punya nyali, hadapi saya, kata si makhluk itu sebagai tangan kanan si orang yang memiliki pesugihan. Tidak ada yang perlu ditakutkan. Tidak ada yang lebih hebat makhluk di dunia ini maupun di dunia lain. Hanya satu kepada Allah yang Esa, yang memberi kekuatan dan kekuasaan. Beliaulah yang pantas disembah, tiada yang lain. Anda semua akan musnah atas izin Allah. Lagi-lagi mereka tertawa. Lantas disitulah seorang ayah selalu bijaksana dan beri kesempatan kepada orang tersebut. Manusia yang berhati iblis, tadi saya sudah katakan, sekarang juga kamu jawab iya atau tidak, mau bertobat atau mau melanjutkan.
kalau kamu mau bertobat akan saya bantu agar si makhluk gaib itu bisa lenyap di hadapan kamu dan kembali lagi ke asalnya, dan kamu normal sebagai manusia biasa, kembalilah kepada Allah. Ternyata orang tersebut tetap ngeyel bersama makhluk sebagai tangan kanannya. Disitulah terjadi perang. Seorang ayah juga tidak ngambil pusing, tidak mau bertele-tele, lantas mengangkat kedua belah tangannya, disatukan, lantas diarahkan kepada kedua makhluk itu, yaitu manusia yang punya pesugihan dan termasuk makhluk gaib sebagai tangan kanannya. Mereka terbakar, teriak, minta ampun. Lantas seorang ayah tidak kurang pikir, salah satu makhluk tangan kanannya dilenyapkan, angus. Yang manusia pesugihan itu diberi kesempatan untuk hidup. Lantas didatangilah seorang ayah kepada orang tersebut. Manusia, apakah betul kamu mau bertobat? Sekarang tangan kanan kamu yang mendewa-dewakan selama ini, yang memperkaya diri, engkau selalu mengandalkan makhluk itu, sudah lenyap, terbakar, dia sudah kembali kepada asalnya. Sekarang kamu bertobatlah. Lantas seorang pesugihan itu mengatakan, bagaimana saya harus bertobat, Pak? Saya sudah berjanji, kalau saya tidak mengikuti apa katanya, nanti nyawa saya melayang. Lantas seorang ayah mengatakan, Pak, tadi saya sudah katakan, saya akan bantu memandu Anda. Kalau Anda memang benar-benar bertaubat nasuha, saya akan bantu hingga sampai tuntas. Anda aman, lepas dari hubungan dengan gaib. Lantas si bapak itu sempat merenung, kebingungan. Lantas si orang ayah melanjutkan pembicaraan, Pak, kenapa bengong? Sekarang juga saya akan bantu. Lantas seorang pesugihan itu mengatakan, benar Pak, saya aman, tidak diganggu dia lagi. Terus gimana dengan harta saya? Apakah harta saya akan lenyap? Lantas seorang ayah, Pak, harta itu nggak dibawa mati, sifatnya sementara. Apakah Anda meninggal nanti membawa harta? Cuman kain kafan, Pak. Yang kita bawa adalah iman Islamnya. Jadi selama hidup kita harus menabung. Terutama apa? Perintah Allah dijalankan, insya Allah Anda akan selamat dunia akhirat. Bukan dunianya aja, Ar-Rahman Ar-Rahim. Kalau Anda dapat Ar-Rahmannya, belum tentu dapat Ar-Rahimnya. Allah tidak akan pernah menerima surganya. Nauzubillah. Kalau memang Anda benar-benar yakin, saya akan bantu sekarang juga. Lantas dialah pasrah. Ya Pak, saya pasrah Pak. Saya akan kembali seperti dulu lagi. Saya ikhlas. Disitulah seorang ayah tidak panjang lebar, lantas menyentuhnya, kedua tangannya memegang kepalanya. Tak lama kemudian si orang tersebut teriak histeris, kesakitan. Padahal seorang ayah ingin mencabut segala hal-hal yang mengganggu yang ada di tubuhnya agar lepas hubungan dengan hal-hal gaib. Tak lama kemudian si orang tersebut langsung seakan pingsan, diam, berbicara. Dalam kemudian si orang tersebut membuka matanya, dia kebingungan. Lantas seorang ayah uluk salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Si orang tersebut tiba-tiba mau menjawab salamnya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lantas ditanyalah orang tersebut sama seorang ayah, bagaimana Pak kondisinya? Saya bingung nih, saya di mana? Disitulah dia padahal baru saja terjadi bermasalah dengannya, tapi dia malah bingung. Mungkin karena sebelumnya dia sudah dipengaruhi oleh bangsa-bangsa gaib sehingga dia tanpa sadar. Lantas seorang ayah mengatakan, Anda baru saja terjadi masalah. Anda adalah penyugih, yaitu ngiprit dengan sesuatu gaib. Dia sempat bengong, lantas dia berpikir lagi, sekarang Anda masih ingat nama Anda siapa? Tinggal di mana? Apakah Anda masih ingat yang baru saja terjadi?
Dia mengatakan, "Nggak tahu Pak, saya lupa sama sekali." Kata orang tersebut mengatakan, "Sudahlah, sekarang ikuti saya membaca syahadat dua. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillahirabbil alamin." Ya sudah Pak ya. Bapak ikuti perintah Allah. Mungkin Bapak sebelumnya rajin sholat, dia hanya menganggukkan kepala. Nah, kembalilah kepada Allah. Harta tidak akan dibawa mati Pak. Insya Allah, lihat karena Allah akan membagi rezeki pada kita. Apapun yang kita inginkan, insya Allah Allah akan mengabulkan. Hidup ini harus butuh keseimbangan Pak. Untuk dunia juga, untuk akhirat. Kita ingin mendapatkan Ar-Rahman, sudah didapat. Ar-Rahimnya belum tentu. Ya, jalanin perintah Allah. Insya Allah Ar-Rahman, Ar-Rahimnya akan kita dapat. Subhanallah. Kalau kita dapatkan hal itu, lantas mereka, si orang tersebut tiba-tiba memeluk, menangis, memohon maaf. Ya Allah ya Rabbi, Pak minta maaf Pak ya. Saya sudah digelabui oleh hal-hal gaib. Saya sudah digelabui hal-hal kekayaan, sehingga saya lupa segalanya akan kehidupan, hanya untuk menikmati pribadi semata, tidak memikirkan peduli kepada orang lain. Bahkan saya memakan korban banyak orang. Lantas orang yang mengatakan, "Sudahlah Pak, yang sudah-sudah, yang terpenting Bapak bertobat. Kalau Bapak sudah bertobat, insya Allah sebesar apapun dosa Anda, Allah akan mengampuni. Yang penting jangan diulang kembali ya, taubat nasuha." Demikianlah saudara, kilasan informasi, kupasan daripada kejadian-kejadian di mana pesugihan memakan korban. Semoga bermanfaat buat kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.